Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Desi Caudial Fitri dengan NIM 0804022111. Nah, di Kami sini mengerti saya akan membahas bahwa mengenai menjaga perusahaan PT keamananmu Gojek selama di Indonesia. jalan adalah kewajiban. Kami juga paham pentingnya kenyamanan saat kamu sedang kelelahan. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih PT Gojek Indonesia itu? Jadi, PT Gojek Indonesia ini merupakan perusahaan startup asli Indonesia, yaitu perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Nah, PT Gojek Indonesia sendiri ini dibawahi oleh PT Aplikasi Karyana Bangsa, yaitu sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler. Selanjutnya yaitu untuk legalitasnya. Nah, sebagai perusahaan teknologi, PT Gojek Indonesia ini tuh telah memiliki surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak, serta surat izin operasionalnya juga. Nah, kemudian PT Gojek Indonesia ini telah mendapatkan SK pengesahan yang dimana tertanggal pada 7 April 2016. Nah, dalam hal ini, PT Gojek Indonesia adalah perusahaan penyelenggara sistem aplikasi. Kemudian, Gojek itu sebagai jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. PT Gojek Indonesia itu telah memenuhi ketentuan Pasal 201 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian-kejahatan di kendaraan bermotor. Nah, dengan ini PT Gojek Indonesia itu telah membekali para drivernya itu dengan smartphone. Dan di dalam aplikasi Gojek itu sendiri terdapat GPS yang nantinya dapat melacak keberadaan driver tersebut. Nah, dengan demikian, dengan pasal ini PT Gojek Indonesia itu telah memenuhi ketentuannya. Selanjutnya yaitu profil singkat perusahaan. Jadi, PT Gojek Indonesia ini didirikan oleh Nadiem Anwar Makarim, atau yang sekarang kita kenal dengan Bapak Nadiem Makarim, yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan Gojek resmi didirikan pada 13 Oktober 2010. Selanjutnya, untuk kantor pusat PT Gojek Indonesia itu berada di Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, Gojek telah berekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu ada Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di Vietnam, Gojek memperkenalkan yang bernama GoViet. Di Thailand, Gojek memperkenalkan yang bernama Get. Lalu untuk fitur layanan yang diberikan oleh Gojek itu sendiri, sekarang ini sudah ada lebih dari 20 fitur layanan, yang dimana ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Yang pertama yaitu ada target pasar. Jadi, sebagai perusahaan teknologi yang pastinya erat dengan konsep modern, PT Gojek Indonesia menargetkan pasarnya adalah para konsumen yang berada di usia produktif, yang pastinya mereka yang mengetahui menggunakan smartphone dan internet. Dan juga untuk para konsumen yang ingin mendapatkan kemudahan dalam kesehariannya. Sehingga target sasaran PT Gojek Indonesia ini adalah mulai dari kelompok pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum, baik dari kalangan bawah, menengah, ataupun dari kalangan atas. Serta juga menargetkan pada tempat yang beroperasi di kawasan kota-kota besar, seperti di Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Strategi Gojek dalam memikat konsumennya.
pertama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Nah, sebagai pelaku bisnis, Gojek itu mengartikan pelanggannya sebagai rekan dan bahkan raja. Dan dengan ini pastinya Gojek akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, yaitu dengan berkomitmen pada keselamatan dan keamanan pelanggannya. Dan hal ini diwujudkan Gojek dengan menyediakan berbagai fitur keamanan dan keselamatan untuk pelanggannya, yaitu seperti fitur share trip, fitur tombol darurat, dan serta Gojek itu pasti melakukan seleksi yang ketat dan pelatihan untuk drivernya. Yang kedua, dalam bisnisnya itu, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar, yaitu yang pertama, kecepatan, yang kedua, inovasi, dan yang ketiga, dampak sosial. Selanjutnya, strategi ketiga yaitu memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Jadi, pada sistem Gojek itu telah menampilkan tarif ataupun harga yang final, yang pasti, yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut sesuai dengan jarak ataupun barang yang mereka pilih. Yang dimana mereka itu pelanggan tersebut tidak perlu lagi harus menghitung berapa yang harus mereka bayar. Selain itu juga, Gojek juga memberikan banyak promo, banyak voucher diskon untuk para pelanggannya, baik itu untuk layanan GoRide, GoFood, GoCar, GoLive, dan lain-lainnya. Strategi yang keempat yaitu Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. Nah, di sini kita semua pastikan sudah familiar nih dengan iklan-iklan Gojek yang unik, yaitu ada Jo dan Jack, ada Cendekiawan, dan lain-lainnya kan. Dan juga kita kan juga sering banget ngelihat iklan-iklan ini tuh ada di mana-mana. Ada di TV, ada di media sosial, dan bahkan sampai di iklan billboard. Nah, dari iklan yang unik tadi ini itu pastinya akan menarik perhatian para pelanggan dan akan membuat brand Gojek sendiri itu semakin melekat pada diri pelanggan. Strategi yang kelima yaitu Gojek bermitra dengan banyak partner bisnis terpercaya. Tidak kalah penting, Gojek juga berpartner dengan banyak partner bisnis terpercaya. Dan Gojek juga bermitra dengan lebih dari 2 juta driver, yang pastinya driver itu telah memenuhi persyaratan dan melalui seleksi yang ketat. Serta juga hampir 400.000 merchant yang bermitra dengan Gojek, yang dimana mayoritas merchant itu terdiri dari merchant official dan UMKM. Dan hal ini nantinya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap Gojek sehingga diharapkan penjualan Gojek ini akan semakin meningkat. Strategi yang keenam yaitu Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Nah, agar Gojek ini dapat terus bertahan di pasar, pastinya Gojek itu harus peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Misalnya nih di bulan Ramadan, nah Gojek ini akan memberikan banyak voucher GoFood untuk para pelanggannya yang dapat digunakan untuk keperluan buka puasa ataupun keperluan sahur. Lalu juga ada fitur zakat yang dimana ini dapat memudahkan pelanggannya untuk membayar zakat. Kemudian juga misalnya di masa pandemi saat ini, di sini Gojek juga beradaptasi dengan peraturan pemerintah yang ada. Seperti saat itu, saat diadakannya PSBB, di sini Gojek menghilangkan fitur GoRide-nya sementara. Dan untuk GoCar-nya, Gojek menyesuaikan aturan penumpang dari pemerintah. Dan juga Gojek itu peka terhadap drivernya yang pastinya pada saat pandemi itu banyak kehilangan banyak orderan kan. Nah, di sini Gojek memberikan bantuan sosial dan fasilitas kesehatan untuk para drivernya itu. Selain itu juga, untuk mengapresiasi para tenaga medis ini, Gojek juga ikut ambil bagian dengan memberikan voucher perjalanan GoCar kepada para tenaga medis. Strategi yang ketujuh yaitu Gojek memberikan kemudahan dalam pembayaran. Jadi, kemudahan pembayaran itu juga menjadi salah satu strategi Gojek dalam memasarkan layanannya, yaitu di mana Gojek memiliki GoPay yang merupakan uang elektronik untuk membayar transaksi pembayaran, sehingga pembayaran itu menjadi lebih cepat, mudah, dan aman dalam satu kali klik. Dan tidak hanya itu, Gojek juga memberikan fasilitas pay later,
yaitu alternatif pembayaran pasca bayar untuk layanan-layanan Gojek. Serta Gojek juga memungkinkan pembayaran dengan debit ataupun kredit card. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penghasilan dari PT Gojek Indonesia di tahun 2020 kemarin. Jadi, sepanjang tahun 2020 kemarin, total nilai transaksi di dalam platform Gojek Group yaitu mencapai 12 miliar US dollar atau sekitar 170 triliun rupiah. Dan nilai ini merupakan nilai yang meningkat 10% dibandingkan tahun 2019 lalu. Dan selain itu juga, Gojek juga mencatat bahwa pertumbuhan dompet elektronik GoPay juga berkembang 2,7 kali lipat pada periode bulan Maret sampai dengan Desember 2020. Kemudian juga ada layanan Pay Later yang juga berkembang 2,7 kali lipat. Dan donasi melalui GoPay itu mencapai 102 miliar rupiah. Dan salah satu pendorong utama ekosistem Gojek adalah merchant, yang saat ini jumlahnya itu sudah 900 ribu. Penghasilan dari PT Gojek Indonesia ini juga didapatkan dari beberapa bagian, yaitu yang pertama dari layanan jasa mereka, yang kedua dari database, dan yang ketiga yaitu dari para investor. Nah, yang pertama yaitu dari layanan jasa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penghasilan dari layanan jasa PT Gojek Indonesia. Jadi, pada layanan jasa ini, Gojek menggunakan sistem bagi hasil, yaitu di mana 80% penghasilan untuk pengemudi dan 20% penghasilan untuk Gojek. Selanjutnya yang kedua yaitu didapatkan dari database, karena Gojek ini kan berbasis online, jadi terkait erat dengan database. Sehingga semakin terkenal dan semakin banyaknya orang yang menggunakan akun Gojek, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh Gojek. Dan selain itu juga dampak yang ditimbulkan adalah semakin banyak iklan yang masuk ke Gojek, sehingga pendapatan Gojek ini nantinya akan semakin meningkat. Dan yang ketiga yaitu dari para investor. Banyak berbagai perusahaan besar itu telah menyuntikkan dana kepada Gojek, dan investor-investor ini membantu ekspansi dalam bisnis Gojek ini. Dan hingga saat ini valuasi saham dari Gojek ini sudah mencapai 30 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strengths, yaitu 1. Gojek merupakan ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Yang kedua, selain berplatform sebagai ojek, Gojek juga berplatform sebagai taksi online, sebagai pesanan makanan, kirim barang, dan juga pembayaran digital. Yang ketiga, pemesanan order cukup mudah dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di HP Android ataupun di iPhone. Yang keempat, dapat menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay. Yang kelima, sudah lebih dari 2 juta driver yang tersebar di 50 kota. Yang keenam, driver dan mitra sudah mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan. Yang ketujuh, driver mendapatkan bonus yang rutin diberikan apabila rajin mendapat orderan. Dan yang kedelapan, harganya yang bersaing cukup terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu weakness, yaitu yang pertama, harga yang ditawarkan oleh Gojek itu sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan layanan serupa lainnya. Yang kedua, aplikasinya masih sering terjadi error, terlebih pada jam-jam sibuk. Yang ketiga, masih ada banyak celah keamanan pada aplikasi yang masih bisa dijahili. Yang keempat, driver dapat melakukan kecurangan order atau driver manner. Dan yang kelima, driver yang menolak orderan maka ratingnya bisa menurun, namun penilaiannya itu masih transparan. Yang keenam, kurang adanya standar khusus untuk regulasi transportasi umum terutama ojek. Selanjutnya yaitu opportunities, yaitu yang pertama, segmen pasar yang kian hari kini bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin bagus,
dan pemerintah dapat semakin fokus pada infrastruktur dan segmen pasar baru akan tercipta. Yang ketiga, inovasi vintage makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Yang keempat, masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Yang kelima, masyarakat kian membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Yang keenam, perubahan perilaku konsumen saat melakukan order secara online. Yang ketujuh, talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Selanjutnya yaitu threats, yaitu yang pertama, kompetisi yang semakin ketat oleh perusahaan global, vintage, dan disrupsi inovasi. Dan yang kedua, harga yang rendah dari kompetitor. Yang ketiga, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Dan yang keempat, regulasi dari pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan perusahaan. Nah, di sini strategi pengembangan untuk PT Gojek Indonesia ini menurut saya yaitu yang pertama, Gojek ini dapat semakin memperluas pasarnya, yaitu di kota-kota besar yang belum mereka targetkan, dan juga memperluas pasarnya di negara-negara Asia Tenggara lainnya, misalnya di Brunei Darussalam. Nah, strategi yang kedua yaitu Gojek ini dapat membuat inovasi fitur baru. Nah, di sini misalnya yaitu membuat fitur penjadwalan pesanan, baik untuk GoRide ataupun GoCar. Kemudian membuat fitur perubahan titik jemput. Dan juga fitur untuk menyimpan alamat agar kita tidak perlu lagi untuk susah-susah mencari alamat kita. Dan dimana ini agar Gojek ini tidak kalah dengan aplikasi ojek online lainnya. Nah, itu dia dari PT Gojek Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.